Oke, yes. Oke. Oke,じゃあ皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。お疲れ様です。おやすみなさい。おはようございます。こんにちは。お疲れ様です。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。イルマンですけど、今日は私の友達、EPN12 期生のリサさんです。イチャかリサ? Risha demo Ica demo Reja Bris. Asal jangan Ica Baik, teman-teman, untuk kali ini kita akan mewawancarai dalam satu angkatan EPA 12 yang mencetak rekor ya, saat ujian Kanggosi sekali ujian langsung lulus. Nah, beliau adalah Risa Gustiani Hamzah sang best. Hai. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaannya Teh Ica. Kok bisa langsung lulus perkenalan gitu? dulu. Oh iya, boleh perkenalkan dulu. Pemain saya. Sebenarnya tadi sudah dikenalkan oleh A. Irman. Nama saya Risha Gustiani Hamzah, biasa dipanggil Ica, tapi di Jepang katanya Ica itu nggak bagus konotasinya, jadi dipanggilnya Risha aja. Asal dari Bandung, terus sekarang tinggal di Kawasaki, di Jepangnya di Kawasaki ya. Terus IPA 12, terus awal masuk ke sini dengan IPA sebagai Kanggoshi Kohosha di tahun 2019 ya, kalau nggak salah. 2019. Ya, cukup sekian untuk perkenalannya. Hai, arigatou gozaimasu. Subarashi nih. Berarti sebelumnya dari pertama awal kerja tuh di Kawasaki? Iya, terus di sini. Sempat diowengkan atau diperbantukan ke rumah sakit lain, tapi masih dari dalam satu grup gitu. Di rumah sakit yang di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah ada rumah sakit saya gitu. Oh, luar biasa ninja. Yang katanya suka apa? Ada kumacui itu Kak. Iya, suka ada kuma, suka ada kijang, suka ada monyet. Waduh. Jadi emang inaka banget sih. Sebenarnya bukan inaka, lebih ke gunung sih gitu. Kawaii na. Kawaii gitu ne, atakoto nai ne. そうですね。Kuma-sanと。でも川崎はちょっと都会な。まあね、東京までは20分、10分ぐらいかな。品川まで。品川東京じゃない？品川ってね、品川まで10分ぐらいかかるので、都会の方かな、わからないけど。まあ東京とめっちゃ近い。これにしたらこれは神奈川県。そう。県は違うけどね。東京都じゃなくて神奈川県。わ、よかったね。浜崎いい町です。私短いやけど、まあいい町と思います。そう。じゃあ引っ越ししない？その話は。ちょっとnih, mungkin langsung saja ke pertanyaan Teresa. Kenapa bisa langsung lulus ujian perawat? Sebenarnya mah kalau dibilang langsung lulus, ya emang langsung lulus, tapi saya sebenarnya nggak ikut di tahun pertama. Jadi gini, kan kita di sini tuh nyampe di bulan 12. Bulan 6, bulan 12 tuh keluar dari AOTS kan, dari belajar bahasa Jepang. Hai. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Iya ya, berarti itu tahun kedua, tahun mulai pertama. Dari awal aja tadi pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama mungkin ya. Kok bisa sekali ujian langsung lulus? Itu di seluruh angkatan kita tuh dirimu kan yang pertama lulus tuh. Karena langsung heboh tuh. Wih, langsung lulus menjadi bahan pembicaraan. Masa sih heboh? Gitu. Aku sebenarnya nggak tahu kalau itu heboh. Maksudnya emang iya ya? Iyalah. Iya, jadi aku nggak tahu serius. Karena kan dulu mah masih waktu kita kohosa, apalagi kan untuk Kaigo tuh 3 tahun kan kita kohosa terus tuh. Jadi masih dalam lingkupan angkatan tuh jadi bahan pembicaraan, dan kita juga masih say hi kan, dari terus untuk belajar sebelum Kokashikeng kan kita masih ketemu teman-teman angkatan tuh gitu. Kalau aku kan kemarin pelatihan di Kekeshi itu kan teman-teman Kekeshi yang ke Tokushima, yang ke ya kurang lebih sih daitai nggak semuanya kedo, tapi aku masih kontakan gitu dan lain-lain gitu. Nah pas dapet kabar siapa ya
mungkin yang lebih dari Mbak Budi atau dari siapa ya, waktu event apa gitu katanya Risa sekali ujian langsung lulus. Oh, kata Mas Adi kalau nggak salah. Oh, Mas Adi kan sering main kan dulu bolak-balik ke Osaka, banyak saudaranya juga kan di Osaka, jadi sekali main ngomong Risa langsung lulus kata Mas Adi. Wih, mantap, sasuga kan ya. Jadi ya kan setelah itu kalau Mbak Dara itu bareng nggak sih? Bareng, satu angkatan juga. Bareng juga lulusnya sama bareng. Cuman kenapa dibilang lulus pertama di ujian pertama, karena kan sebenarnya kita tuh punya 3 kali kesempatan kan. Kesempatan pertama, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga setelah keluar dari OTS. Keluar dari OTS itu kan bulan 12, sedangkan ujian tuh bulan 2. Nah di rumah sakit saya kan ada sensei dan gakko gitu kan, untuk kanggo gakkonya. Sensei saya tidak menyarankan dan tidak memperkenankan kami untuk ikut ujian di pertama, di bulan kedua itu, karena kan kayak kita baru keluar dari OTS 2 bulan pertama, baru 2 bulan berjalan gitu ya, belum naretena kerjaannya aja, belum naretena, belum apa gitu. Nah udah disuruh ujian gitu, kata sensei saya itu akan muri. Jadi mendingan kalian simpen duitnya buat ke Disneyland, kalian belajar dulu katanya gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang tahun pertama, memang tahun pertama ujian gitu ya, tapi bukan tahun pertama saya di Jepang. Itu berarti tahun kedua di Jepang masuknya, tapi memang di ujian pertama. Karena kalau dari sensei saya pribadi, saat kita udah mengikuti ujian, terus dan ujian di bulan pertama itu kan kayak kita ngeblank banget, ini tuh apa ya gitu, nanti takutnya kena mental. Nah saat ikut ujian yang kedua nanti, yang ketiga nanti, takutnya udah kena mental duluan, takutnya belum apa-apa udah takut, dan akhirnya grogi, dan akhirnya nggak bisa ngisi gitu sih alasannya. Gitu. Ya, tapi kan kalau aku bayangin nih ya, kayak kurikulum keperawatan pasti kan itu semua noseru kan, masuk kan di materinya, kayak kita betul. Keperawatan medikal bedah, keperawatan arigatou gozaimasu. Hai. Hai, wakarimashita. Hai. Kayaknya susah ya di sini. Serah. Wah, gomenasai ya, ada gangguan sedikit ya. Mari kita lanjutkan lagi. Barusan sampai itu ya, manajemen perawatan ya, swab. Hai. Nah, saya kan sekarang gini ya, soal tentang bekerja di ruangan menjadi perawat di rumah sakit di Jepang itu kan biasa ya, tergantung rumah sakitnya mau pakai manajemen keperawatannya yang mana, mau yang primer, mau yang apa namanya, perawat pelaksana, primer, fungsional atau apa tim gitu ya. Kalau di ruangan saya itu saya kerjanya di Ryoyo Byoto, palliative care, jadi pasien-pasien yang sudah tidak membutuhkan pengobatan sih sebenarnya, tindakan-tindakan, jadi cuman kayak untuk apa ya, bed rest, tirah baring aja gitu ya kebanyakan. Jadi pasiennya netak kiri kebanyakan hampir. Itu dulu sempat tahun pertama, tahun kedua saya di sini sempat harus swab semua gitu ya, tiap hari harus swab gitu, pasien nggak ada apa-apa pun swab. Jadi kebanyakan karena kita kan juga pakai densi karute kan, asapnya udah ketik, udah densi, udah elektronik, jadi kebanyakan banyak yang copy paste. Di situ jadi mungkin dievaluasi lagi, karena memang ya gimana lagi ya, kita mau emang keadaannya sama kayak gitu, nggak ada perubahan, kecuali kalau yang demam atau apa baru ditulis demam berapa gitu. Akhirnya tahun ini udah masih 2024 kan sekarang tahun ini baru dimulai swabnya hanya untuk pasien-pasien yang ada kejadian demam atau baru semari atau apa gitu. Jadi ada hijau lah, ada keanehan gitu ya, yang tidak normal gitu. Nah baru berarti tergantung pasiennya kan, tergantung cirionya juga pengobatannya ya. Kalau misalkan dia intoleransi dehidrasi gitu kan, kita harus intake output cairan, harus hitung dan lain-lain gitu.
gitu sih. Kalau misalkan urinnya mulai sedikit nih, kita lapor ke dokter. Nah maksudnya urinnya berapa, terus keruh apa enggak, terus apa namanya, alirannya lancar atau enggak, kayak gitu sih, bikin laporan kayak gitu. Jadi nggak swab tiap hari gitu. Dan untuk di ruangan saya sekarang, dulunya pakai primer, sekarang pakainya tim. Oh, metode Jadi keperawatan tim. Berarti tim. per orang itu khusus melakukan ini, gitu nggak sih keperawatan Kalau tim tim itu? di sini sih jadi satu ruangan itu kan ada 60 pasien. 30 untuk tim A, 30 untuk tim B. Satu tim itu ada 2 orang gitu. Nah, jadi kita yang apa namanya, Hanasi AT gitu. Pasiennya kalau ada apa-apa gitu ya. Ini pasiennya demam nih gini ya. Apa ya udah kita itu dulu aja, atau misalkan aku mau sedang dulu sama temen baru ke leader, kayak gitu sih kalau sekarang. So di sini itu kan tergantung biotonya juga si bangsalnya ya. Jadi intinya mah di Indonesia sama di Jepang sama sih kayak gitu. Berarti karena induknya juga sama kan, apa sih buku asuhan keperawatan tuh yang Florence Nightingale gitu. Itu gambarnya tuh lupa lagi udah lama. Iya lupa ya jurnalnya. Pokoknya ibu keperawatan Amerika Florence Nightingale itu, terus profesor apa ya? Wah lupa bener. Nanti harus karena pasti akarnya ke sana ya, ilmu keperawatan mah seluruh dunia juga. Sama. Yogyakarta, sudah nih berarti sudah pro banget nih kayaknya kerja. Pro masih enggak juga sih. Tapi sama kan, kayak rumah sakit juga tata laksana kayak ada bangsal, misalkan perawatan luka dan lain-lain gitu. Di rumah sakit Jepang, ini yang aku anehnya tuh ya, aku lihat di tempat kerjaku gitu kan, di Indonesia selama pengalamanku ya, aku di rumah sakit nasional gitu dan lain-lain gitu, waktu praktek melihat luka Jokuso, diabetes itu tuh rata-rata sulit yang sembuh teh, nggak banyak gitulah yang bisa sembuh tuh di Indonesia tuh, tapi di Jepang tuh mau Jokuso kayak gimana pun tuh anehnya sembuh teh. Iya. Kok bisa ya? Itu apa menurut Teteh? Kalau menurut saya ya, kenapa Jokuso di Jepang itu lebih cepat sembuhnya? Yang pertama itu Jokuso tuh kan nggak cuma gara-gara tirah baring doang kan, apa namanya tuh, bukan albumin, apa sih namanya? Iya benar, albuminnya rendah juga bikin Jokuso cepat cepat terjadi. EO-nya kurang cepat ini apa namanya? Nutrisi gitu ya. Nah, makanya di Jepang itu kan ada namanya Jokuso Inkai, ada komite Dekobitus. Kalau di ruangan saya ya. Sama tempat kerjaku. Di Indonesia ada? Di komite Dekobitus. Kayaknya nggak pernah dengar sih kalau aku. Kalau misalnya di Jepang itu komite itu banyak maksudnya, komite Kanseng lah, komite Dekobitus lah, komite apalah. Jadi salah satunya kenapa menurut saya ya, kenapa sih di Jepang itu cepat sembuhnya, yang pertama mereka itu beneran mantau tiap bulan nih si pasien itu albuminnya rendah, masih rendah apa enggak nih, apalagi untuk pasien-pasien yang memang ada luka Jokusonya ya. Kalau misalkan rendah, dinaikin lagi albuminnya ya. Terus EO-nya tercukupi enggak, ada penurunan berat badan apa enggak. Nah kalau misalkan ada penurunan berat badan, berarti kan itu yang bikin berarti EO-nya kurang tuh kan, EO-nya dinaikin lagi. Terus ada Jokuso Inkai yang tiap minggu terus dievaluasi lukanya gitu. Iya. Terus kayaknya obatnya juga beda banget gak sih? Kalau dulu zaman aku ya, mungkin 2015-14an gitu, di rumah sakit nasional aja tuh masih pakai, karena kan setiap tahun juga berkembang ya pengobatan ya. Kayak di rumah sakit nasional aja tuh mungkin pada zaman itu ya masih pakai Supratul gitu kan dan lain-lain itu kuno banget nggak sih sekarang? Nggak pernah pakai Supratul sih di sini, tapi di Indonesia terakhir berarti aku kerja tuh tahun 2000, di Indonesia tuh 2018 berarti terakhir kerja tuh masih pakai Supratul. Di sini udah nggak pernah pakai Supratul sih. Kan? Iya. Masih ada nggak ya Supratul itu? Tapi aku nggak tahu apa itu tuh sama nggak ya sama maksudnya ada penggantinya nggak di Jepang itu pakai apa gitu? Kan kalau di Jepang aku lihat ya, kayak luka Jokuso tuh dia kayak ada kayak plester khusus yang bening gitu ditempel buat dia tuh supaya nggak kena bakteri dan lain-lain gitu. Iya.
ada gitu kan, macam-macam ya obatnya. Macam-macam sih kalau itunya mah, apa namanya, dressingnya mah ya kan, itu mungkin dressing kan gitu. Tapi yang pasti orang-orang dengan Jokuso itu diperhatikan betul oleh Jokuso Inkai itu. Jokuso Inkai itu ya bukan cuman perawat aja, tapi ada rehabiri, ada rehabiri, ada dokter, ada apa. Jadi semuanya itu apa namanya, sucu gitu, apa namanya, fokus sama pengobatan Jokuso-Jokuso yang ada di ruangan gitu. Iya ya, karena rehabiri sensei juga dia memfokuskan tirah baringnya ya, bahwa posisi tubuh waktu tidur kan kita harus miring kanan, miring kirinya kan. Betul. Nah, itu juga mungkin yang kenapa bisa bikin cepat sembuh, karena kan di Jepang itu canto gitu ya, mika-mikinya tuh beneran dilakuin gitu. Ya. Terus misalnya kalau misalkan ada Jokusonya di sebelah kanan misalkan ya, jadi di migi kanan kingshi atau kayak gitu, ya nggak sih? Jadi makanya cepat sembuh gitu, soalnya nggak ada tekanan-tekanan lagi. Iya ya, itu sih di Jepang bener. Aku kagetnya, kok sembuh ya? Aku kira ini mah nggak akan sembuh ya. Aku pikir gitu kan. Dulu tuh pertama kali ke Jepang, nggak akan sembuh. Dipantau sebulan, bersih. Iya. Lukanya tuh bersih. Banyak sih di ruangan aku. Luar biasa itu sih aku kagetnya tuh, berarti bener-bener mungkin Jepang tuh udah maju mah udah tekniknya mungkin ya, terus pengobatannya, obatnya juga mungkinnya udah gitu ya. Betul. Ya kalau Indonesia bisa ngikutin Jepang juga ya bagus sih ya. Meskipun sih sebenarnya kita nggak tahu ya pengobatan Dekubito sendiri di Indonesia seperti apa sekarang gitu ya. Mungkin juga lebih sudah lebih maju juga sih daripada dulu kan. Terakhir 2018 sih aku pribadi pun kerja di Indonesia, nggak tahu sekarang kayak gimana kondisinya. Aku juga nyentuh rumah sakit di Indonesia 2015-an ya. Allah. 10 tahun yang lalu berarti. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Sasuga. Berarti kurikulumnya kurang lebih sama ya Teh. Nah, berarti tempat kerja juga kurang lebih sama ya, kayak pembagian bangsal dan lain-lain di Jepang, di Indonesia mah gitu ya. Dan kerjanya juga. Cuman disiplin kerja aja nggak sih Teh? Kayak di Jepang itu kan etos kerja dan integritasnya tinggi banget gitu. Berbeda gitu. Betul. Yang aku kangenin sebenarnya kerja di Indonesia tuh apa coba? Bisa pesen GoFood sambil kerja. Di sini boro-boro udah sambil kerja tuh, kalau pokoknya nggak dari jam 8.30 sampai jam 12 tuh kerja, sebelum QK itu beneran kerja. Nggak kayak aku pribadi jarang minum, jarang apalagi jarang makan ya, melipir dulu ke QK situ gitu makan atau apa, enggak, jarang sih aku kayak gitu. Bukan malah nggak pernah ya. Selama pokoknya makan itu saat memang jam QK. Selain itu ya kerja, terus kerja gitu. Apa namanya, nggak ada pesan GoFood, nggak ada apa, ngobrol pun ya nggak ngobrol sepertinya sama orang rumah sakit ya, sama teman kerja gitu. Nggak kayak di Indonesia gitu kan. Di Indonesia mau bisa sambil apa namanya, pekerjaan selesai kita bisa kerjain yang lain gitu, bisa santai gitu. Di sini ya. mah lebih kibisi sih sebenarnya, apalagi soal waktu. Terus juga mulai semenjak kerja di Jepang jadi lebih apa ya, nyiapin waktu buat persiapan kerja, ngerti nggak? Kalau dulu tuh aku tuh di Indonesia tuh suka tank gitu, makanya jam 7 tuh kerja mulai. Ada serangan binatang. Orang ya Windy sih. Jam 7 kerja tuh, dulu kan di Indonesia tuh jam 7 kerja tuh jam 7 datang ke rumah sakit. Iya ya. Kadang dimarahin karena jam 7 tuh memang belum nyampe ke ruangan gitu, harusnya baru ganti baju tapi udah ngetap doang gitu ya. Di sini mah enggak sih, aku biasanya setengah jam sampai 1 jam sebelum kerja udah mulai kesini. Kerja di Jepang, ya. Karena kenapa ngelihat sampai kayak itu, kok ngapain sih mereka cepet banget kerjanya. Ternyata kalau misalkan mereka cepet datang kerja, cepet udah bisa persiapan gitu. Jadi pas jam kerja tank tuh udah langsung bisa kerja, nggak nyiapin buat infus dulu lah, nggak nyiapin buat apa lah, nggak, udah dikerjainnya udah sebelum jam 8.30 itu. Iya, persiapan kerjanya penting juga ya. Jadi dan pas pulangnya baru mereka biasanya banyak yang on time sih gitu. Tapi pas sebelum kerja biasanya mereka udah datang jam setengah jam atau sejam sebelum kerja. Iya, karena harus operan dulu gak sih? Iya, operan pasti. Moshiyokuri ya, terus ya memang persiapan kerja ya, kalau pulang mah jam kerja selesai ya pulang kan sama orangnya gitu. Cuman ya emang iya sih, karena kalau di Jepang tuh karena
artinya kalau kita datang lebih awal, artinya tuh kita siap kerja kan, dengan siap segala resiko, dengan siap segala apapun. Jadi totonoeru kimochinya juga udah kimochi. Betul. Oke, aku kerja sekarang gitu. Jadi kayak orang Jepang tuh kayak ada switch-nya nggak sih kita, kayak di luar mah dia santai-santai apa urakan gitu, tapi pas waktunya kena cus bener-bener fokus jadi kerja gitu kan. Iya sih, kebanyakan kayak gitu ya, meskipun ya yang malas-malas juga adalah 1-2 mah gitu, cuman ya kebanyakan sih daya tay orang Jepang mah pada gila kerja sih. Serius nih, kerja tuh kayak ibadah gitu ya. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, untuk Teh Risa nih, kan Saikang udah lulus, Alhamdulillah. terus kuliah juga udah OTW lulus. Kuliah udah lulus. Kuliah udah lulus lanjut ya? kuliah yang maksudnya dari D3 ke S1 udah alhamdulillah Udah lulus kan juga. ya, udah lulus juga alhamdulillah. Terus nah karir untuk kedepannya gitu Teh, apa kira-kira yang mau dikejar gitu? Apakah jadi profesor keperawatan di Jepang gitu? Kalau sampai ke situ sih sebenarnya kepikiran. Jadi untuk saat ini sih sementara masih mau fokus sebagai perawat pelaksana dulu, karena saya juga cinta sama pekerjaan ini ya. Seneng ngurus pasien, seneng ngobrol sama pasien, apalagi nenek kakek yang udah show itu seru banget kalau diajak ngobrol gitu. Tapi kemungkinan tahun-tahun ke depannya kalau misalkan ada rezeki, ada kemauannya sudah lebih kuat lagi, sudah persiapannya sudah lebih matang semuanya, persiapan bahasa Jepangnya juga gitu ya. Pengen coba ngambil Nintai Kangoshi sih. Pengen ngambil Jokuso atau apa gitulah, pokoknya intinya anestesi atau apalah, yang penting pengennya bukan apa ke spesialis gitu lah ya istilahnya. Kamar bedah gitu ya. Kayak gitu sih. Oh iya. Pengennya. Dulu tuh siapa tuh Teh yang lulusan UGM tuh yang EPA 2 tuh Pak siapa ya? Pak Tegar bukan sih, yang dulu pernah ngeluarin seminar Teteh jadi MC-nya tuh. Dulu tuh dia kan sampai S3 tuh di Jepang. Oh. Siapa namanya? Iya, ada yang S3 yang senior kita ya. Itu luar biasa banget ya. Banyak sih ya, di sini beliau siapa kita. Iya. Yang lanjut S2 atau ada kan namanya Kak Woro itu kan. Iya, Woro Fitria itu ya. Kak Woro Fitria sih. Woro. Masih gawe kan? Kak Woro apa namanya ya? Woro Mustika Weni. Iya. PA 9 kalau nggak salah dari Kaigo. Beliau itu sekarang sudah lulus S2 dan sedang S3 gitu. Dari Kaigo loh, dari Kaigo Kosha gitu. Nggak tahu kan udah lulus deh kayaknya Kaigo posisinya gitu ya. Udah lulus terus ngambil lagi kuliah di sini dan lulus gitu. Pakai beasiswa kalau nggak salah. Sasuga nih, chance sudah untuk siapapun yang ingin mengejar mah pasti ada ya. Iya, pokoknya kalau ada niat mah ya. Ada niat, insya niat, Allah terus ada jalan. Usaha gitu. Ada usaha. Serius nih, yuk kata mah. Untuk karir masih panjang ya Teh, berarti yang ingin dicapai dan masih kejar target juga untuk sekarang. Iya sih, sambil menikmati hidup aja lah sebenarnya. Baru 5 tahun kok di sini, belum lama. Iya, belum 10 tahun ya. Tapi rencana sampai Eju? Belum kepikiran juga sih kayaknya. Tapi mungkin aja Eju. Ya lihat suami lah, lihat calon suami. Masalahnya kan dimanapun kan ya karena belum berpasangan, jadi nanti kan harus, apalagi wanita mungkin harus ikut suami mungkin ya gitu. Jadi ya nanti coba ikut yang ngikat aja. ya kita doakan aja Teh, semoga Teh Risa segera dipersatukan dengan jodohnya. Aduh, kok jadi. Oke Teh, nah terus mungkin kita sekarang sebagai perawat nih Teh, kan baru tahun kemarin atau 2 tahun ke belakang ya. Jadi kemarin tuh ada ketua DPP PPNI ke Jepang juga ya, dan terus meresmikan tuh Dewan Pengurus Luar Negeri PPNI ya. Dan aku lihat tuh pas di website, kayaknya kenal nih siapa ya. Wah, ternyata Risa sebagai sekjennya gitu. Hah, sekjen? Sekjen kan? Bukan. Oh, bukan. Nggak ada orang, ada temen aku. Oh, ada? Jos. Iya. Oh. Tadi nyapa tadi?
enggak, tadi kayak gini doang. Gomen-gomennya lanjut. Aku bukan sekjennya lagi. Oh bukan. Aku cuma staf biasa kali. Nah, tapi itu gimana teh ceritanya, mungkin sekilas boleh. Ada DPLN PPNI kayak rencana jangka panjangnya, visi misi program kerjanya gitu, terus Teresa jadi pengurus DPLN. Karena teman-teman angkatan kita nanyain juga teh, banyak juga yang pengen aktif juga di PPNI. Iya bener, banyak nanya yang aku, itu gimana kalau ini PPNI, waktu aku share kegiatan 17 tahun anniversary itu loh, itu banyak banget nanyain, itu gimana PPNI gitu. Itu tanya ke Teresa, kataku, tanya ke Teresa gitu. Bener, banyak yang nanyain, aku mau dong jadi pengurus PPNI, tanya ke Teresa atau enggak ke Mas Andi. Andi Andi nggak sih? Yang dia namanya siapa ya, lupa. Siapa sih Andi? Angkatan kita berdua kan yang pengurus PPNI. Mas Anggi. Wah, aku jadi Andi ya. Masanya Andi juga ada SMP aku, tapi padahal kayaknya dia bukan anak PPNI gitu ya. Sebenarnya kenapa bisa ikut PPNI sendiri itu kan, jadi sebelumnya dari WA itu udah ada rencana buat pembentukan kepengurusan DPLN PPNI gitu ya, rekrutmen terbuka sebenarnya gitu ya dari WA sendiri. Nah terus akhirnya itu kan secara online kan, jadi ngobrol-ngobrol secara online, dan diputuskan untuk ada pembentukan kepengurusan secara offline, secara langsung gitu di Meguro. Nah saya sebenarnya di saat pengurusan online itu saya tidak masuk gitu ya, tapi pada saat hari H karena kebetulan libur, boleh deh ikut, saya kan perawat juga tuh di Indonesia gitu ya, mau deh coba berkontribusi gitu ya di DPLN Jepang. Akhirnya datang ke Meguro, dan ternyata yang datang ke Meguro itu semuanya dimasukkan ke dalam kepengurusan seperti itu. Jadi dan terus pertamanya enggak masuk semua, tapi yang kedua kali ada Munas kalau musyawarah luar negeri, namanya musyawarah luar negeri, sampai ketua PPNI pun datang ke sini, PPNI Indonesia datang ke sini, itu disahkan baru untuk kepengurusannya sendiri gitu. Untuk kepengurusan sendiri saya di bidang kesejahteraan, jadi sebenarnya yang ngurusin yang berhubungan dengan STR dan lain-lain itu harusnya saya yang ngurus gitu ya, yang hubungannya. Cuma kan sekarang ternyata STR itu bukan dipegang oleh PPNI kan, tapi oleh Kemenkes kan ya, gitu. MTKI kan sekarang tuh kan. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang nanya soal gimana nih STR saya dan lain-lain, nah kita paling membantu untuk meluruskan aja gimana alurnya sekarang gitu sih. Jadi sebenarnya untuk kepengurusannya sendiri masih berjalan sampai 4 tahun lagi kan, 5 tahun kerja kan, sekarang baru 1 tahun berjalan, jadi ada 4 tahun lagi. Tapi rencana kita akan mengadakan, ini masih wacana di dalam intern PPNI sendiri ya, ada bukan open recruitment, apa ya namanya, dibilang open recruitment kayak gimana gitu ya, tapi mestinya akan ada restrukturisasi lah gitu, karena ada beberapa pengurus kita yang pulang ke Indonesia gitu, jadi dan nggak balik lagi. Nah itu mungkin posisi-posisi yang kosong itu yang akan diisi gitu. Untuk kegiatan-kegiatannya sih banyak ya, dan kebanyakan kita juga berkolaborasi dengan organisasi lain seperti IPMI atau KMII gitu ya, kayak misalkan buka posko kesehatan saat Idul Fitri, Idul Adha, atau misalkan saat kemarin di Karnaval Indonesia juga kita kerja sama MIHAN gitu ya. MIHAN itu ada organisasi kesehatan juga punya Jepang, yang isinya ada orang Vietnam, orang Indonesia, orang Jepang, orang mana lagi ya, banyak pokoknya dari beberapa negara gitu. Atau terus kita juga kayak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, terus buka bersama dan lain-lain sih kayak gitu. Sampai terakhir itu kegiatannya itu sih M17 anniversary itu. Berarti sebagai intinya mewadahi ya, sebagai orang Indonesia, perawat Indonesia yang bekerja di Jepang gitu ya. Betul. Berarti yang untuk siapa yang ingin bergabung dengan PPNI sangat terbuka berarti ya. Sangat terbuka sih ya, mungkin untuk saat ini ya. Nantilah pokoknya mungkin akan ada wacananya di IG kita juga deh PPNI untuk rencana rekrutmennya, meskipun sekarang masih
Sebenarnya saya nggak boleh ngomong ini dulu ya keluar karena masih belum matang gitu ya. Hai. Rencananya. Oke, ya minasang mungkin tunggu aja infonya dari PPNI ya. Hai, oke. Mungkin teh sekarang mah buat pribadi gitu. Selama di Jepang kok betah banget sampai 5 tahun. Apa sih yang bikin seneng di Jepang tuh? Yang bikin seneng di Jepang itu banyak. Salah satunya Jepang yang sangat bersih. Sekotor-kotornya Jepang lebih kotor di tempat lain. Ngomong-ngomong negara sendiri ya. Tapi Jepang itu menurut saya sangat bersih banget. Terus transportasinya sangat terjangkau lah. Kemana-mana dulu di Indonesia pakainya kendaraan pribadi gitu ya, mobil sendiri, pakai motor sendiri, capek di jalan karena macet dan lain-lain ya. Kamu pakai kendaraan umum juga pakai angkot gitu, pakai bis juga sama-sama macet juga kan. Kalau di sini tuh enaknya tuh karena kita kemana-mana bisa terjangkau dengan kereta, jadinya lebih leluasa gitu buat pergi kemana-mana, nggak perlu kayak kita capek di jalan lah, apalah gitu ya. Gitu, jadi kebersihannya, transportasinya, terus untuk lingkungan kerja saya juga menyenangkan juga ya di tempat kerja sendiri gitu ya. Terus apa lagi ya, banyak lah pokoknya tempat liburannya juga bagus-bagus. Dan yang paling penting sih karena saya tuh pramugari, saya tuh nggak kuat dingin, tapi saya suka banget sama salju. Jadi aku ingat Teh Risa naik kuda waktu itu. Oh iya, di Hokkaido. Di Hokkaido itu. Di Hokkaido. Luar biasa. Buset, naik kuda di mana nih kataku. Jadi travel suka juga ya, Teh? Traveling, saya suka banget sama traveling. Jadi meskipun ya di mana-mana pun seru-seru ada ya, mau di Indonesia mau di Jepang gitu ya, tapi bisa terobati dengan kayak jalan-jalan di sini. Dan kalau jalan-jalan di sini tuh nggak pernah kayak takut was-was, takut kemalingan, kecopetan, keapaan gitu. Saya kayak kalau kayak itu sendirian tempo hari. Sasuga jalan-jalan 3 hari itu 2 hari doang sebenarnya, cuman sendirian gitu, tapi nggak pernah kayak takut nyasar, takut apa, karena segalanya tuh udah kayak mudah banget gitu ya, dijangkau gitu, nggak ada was-was, aman banget gitu kan negara Jepang tuh gitu. Iya, kalau ini sih menurut keamanan ini Jepang tuh negara teraman di kan dunia gitu. Udah bersih, aman, transportasinya juga nyaman gitu. Bersih lah pokoknya. Jepang itu bikin betah sih menurut saya. Meskipun orang tua saya sih terus nyuruh balik terus, tapi nanti dulu deh gitu. Ya paling nah mungkin iya ya, itu juga yang bisa membuat kita senang tuh ya. Ya kata juga ya, karena sebagai endorfin dan lain-lain travel gitu. Penting betul, juga ya. Betul. Tapi selama ini ada nggak sih yang bikin Suraya, aduh Jepang? Yang bikin Suraya itu sempat beberapa kali burnout gara-gara ya misalkan lelah belajar. Ya meskipun aku tuh sebenarnya belajar bahasa Jepang tuh nggak terlalu menemukan kesulitan yang berarti banget ya, enak, mesti nyaman belajar bahasa Jepang tuh ya, karena kan sedikit-sedikit kan belajarnya, kita nggak langsung blok, nggak bikin stres gitu sih menurut aku. Tapi karena terlalu bersemangat dan terlalu nyaman mungkin ya, belajar terus akhirnya burnout. Nah burnout untuk belajar itu surai. Terus fase-fase saat memasuki kehidupan baru di Jepang itu juga surai, dalam artian kayak misalkan gini, pertama kali keluar dari OTS nih, masuk ke tempat kerja. Masuk ke tempat kerja kan adaptasi tuh, kita bekerja ya di dunia kerja itu menurut saya surai karena bahasa Jepang masih minim, ya. Ngomong belum biasa gitu ya. Disuruh ini dia tadi ngomong apa ya, mau nanya takut dimarahin, gak nanya takut salah gimana gitu. Nah itu kadang yang dimarahin akhirnya kayak gitu ya, karena memang beneran salah terjadi gitu. Itu surai. Tapi kalau dalam lama nareteru mulai nyaman, terus lulus ujian kokashiken kan, harus belajar lagi, bekerja lagi jadi perawat medis gitu ya, bukan asisten perawat lagi. Itu juga surai karena kan pokoknya intinya mah adaptasi ke fase baru itu, ke fase kerjaan di tempat kerja baru, di fase jadi fase baru gimana ya, untuk fase pembaharuan kerja setelah lulus itu kan karena berubah banget adaptasi gitu ya. Adaptasi di hal-hal di fase baru di dunia kerja tuh lumayan bikin surai sih kalau buat aku. Ya Pari nih, karena kerja di Jepang tuh sebenarnya surai ya. Kalau
kita kurang-kurangnya mental mah stres banget gitu ya. Makanya traveling. Karena jadi mikirnya gini ya, kan kebanyakan orang karena nggak mau orientasinya tuh ke Jepang tuh kerja, cari duit, nabung, sampai akhirnya dia nggak mau ngeluarin duit buat liburan. Stres dong. Stres kan? Iya. Ada banyak yang kayak gitu loh. Nah masalahnya kalau buat saya pribadi stresor itu banyak gitu ya, kangen orang tua juga iya, kangen masakan Indonesia juga iya, kangen seblak di rumah juga iya, misalnya kan. Pokoknya banyak hal yang bikin stres gitu ya di sini, tapi setelah liburan hilang stresnya, mau balik lagi gitu, mesti balik lagi ke biasa lagi, tapi mungkin nanti akan stres lagi, ya itu nanti liburan lagi gitu. Tapi tetap harus disisihkan buat investasi atau nabung lah istilah tetap ya, tapi jangan disepelekan untuk liburan juga sih kalau menurut saya. Berarti harus seimbang ya. Iya. Kalau kita kerjanya keras banget gitu, liburannya juga harus keras. Yang penting Nah, seimbang terus, ya. Kalau menurut saya organisasi juga berpengaruh sih, karena ada organisasi itu nambah relasi, nambah network gitu ya, ketemu senpai, ketemu ya teman-teman yang lain, akhirnya dapat info-info tentang kehidupan di Jepang. Kayak misalkan saya ikut PPNI kan, di PPNI kan banyak senpai-senpai yang sudah berpuluh-puluh tahun di sini kan. Tempo hari saya sempat ada rapat pengurus secara offline, biasanya kan online terus ya ke rapat-rapat. Nah ini kan rapat akhir tahun, jadi kita pengurus PPNI itu ngumpul semua di rumahnya ketua PPNI kita, namanya Kang Yusuf, di daerah Tokyo. Semuanya ngobrol. Nah ngobrolin sampai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Selain ngobrolin soal kegiatan-kegiatan kita, evaluasi dan lain-lain, dan rencana ke depan kegiatannya seperti apa, kita juga ngobrolin soal, Kang gimana caranya beli rumah, Kang gimana caranya bikin SIM, beli mobil di Jepang mahal nggak, ini apa nggak. Pokoknya dengan segala hal yang tidak kita dapatkan di sekolah, di tempat kerja, dan di tempat lain gitu, kita bisa dapat dari senpai-senpai yang udah punya pengalaman gitu. Makanya kayak organisasi itu menurut saya tuh penting juga buat bergaul ya, rilis stres gitu. Rilis stres, mendapatkan informasi gitu kan. Iya, karena kita memang nyari informasi dari siapa, dari yang udah berpengalaman gitu kan. Betul. Iya, so di sini Yokata. Berorganisasi itu ya ada banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Yokata banyak ya. Nah, kemarin kan sekarang tuh yang baru tuh pendaftaran berarti angkatan ke EPA 18 teh. Iya. Tahun besok tuh. EPA 17 kan udah beres tuh kemarin pelatihannya, sekarang udah masuk ke tempat kerja teh. Nah, menurut Teteh gimana program EPA ini? Panjang umur ya EPA? Panjang sampai umur 18 tahun? Iya. Harusnya lebih panjang lagi sih. Program EPA itu menurut saya adalah program surga. Surga. Program surga. Jadi gini, saya tuh sebelumnya nggak tahu program EPA itu apa. Saya tuh sebenarnya pengen keluar. Saya tuh stres di Indonesia karena aduh gimana ya kok kayak gini-gini aja gitu. Coba saya cari peruntungan di luar negeri. Saya tadinya rencananya mau ke Australia. Tapi kan kayak saya nggak punya info, nggak punya relasi, nggak punya koneksi buat kerja di luar sebagai perawat itu seperti apa. Saya coba tanya ke BP2MI, BP2MI dulu yang mulai BP2MI. Di BP2MI itu disaranin kalau misalkan memang perawat, katanya mending ke Jepang aja karena J2J-nya cuma ada di Jepang. Kalau misalkan ke Australia nggak ada J2J, adanya J2P, itu pun bukan buat perawat, tapi itu kondisinya perawat di sananya jadi petani anggur. Jadi mesti di perkebunan katanya kalau di Australia. Gitu. Jadi kalau misalkan mau memang kalau perawat ya udah sekalian aja ikut program J2J Jepang katanya, itu yang namanya EPA. Ya udahlah, coba saya masuk. Ternyata susah juga daftarnya ya, maksudnya bukan daftarnya, masuknya prosesnya kan panjang juga ya, kurang lebih setahun apa berapa bulan gitu kan, sampai dari seleksi sampai masuk itu kan. Bisa kan kalau jurusan pelawat juga harus ini ya, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Iya, kalau maksudnya di Kanggo Psikos ya kan. Nah, setelah masuk, alhamdulillah dari mulai ya seperti tahu juga sendiri, dari mulai makan, tidur, uang jajan, tiket pesawat gitu ya, buku, sensei dan lain-lain, ruang kelas itu disediain sama pemerintah.
Saat saya tahu orang-orang pada ke Jepang itu dengan biaya sampai 30 juta, 50 juta, ada yang sampai 70 juta keluar. Lah kata gue kayaknya nggak akan mungkin kepikiran buat jadi kerja di luar sebagai ke Jepang gitu ya, kalau misalkan harus menghabiskan uang segitu. Alhamdulillah kalau misalkan dengan program EPO sendiri kan bukannya bayar malah dibayar gitu kitanya kan. Makanya menurut saya itu adalah program surga sih kalau menurut aku ya. Dan apalagi sekarang kan dari mulai EPA 14 ya kalau nggak salah udah boleh non perawat kan. Iya betul kan, udah minimal kan D3 seluruh jurusan udah bisa masuk ke jadi EPA, meskipun nanti di sininya sebagai kaigo mungkin ya. Tapi kan istilahnya sebagai tiket masuk ke Jepang itu kan nggak buruk juga gitu loh ya. Sebagai kaigo juga malah diminati oleh banyak orang juga kan, kerjanya indoor gitu, nggak panas-panasan, nggak berat-berat harus ngangkat beban berat dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu program yang sangat surga banget lah. Dulu pokoknya happy banget selama belajar bahasa Jepang, mau di Indonesia mau di Jepang. Guru-gurunya baik-baik, tempatnya enak-enak gitu ya. Di Indonesia pun enak tempatnya, di Jepang pun enak tempatnya gitu. Tempat tidurnya maksudnya tempat asramanya dulu. Iya ya, program surga banget ya. Kita cuma tinggal belajar, makan, belajar, makan. Udah itu doang ya dulu ya pelatihan. Belajar doang sih sebenarnya, makan mah kita mah mau makan gak makan juga terserah, yang penting lu belajar aja. Iya. Kalau dari bener sih, program surga sih. Nggak ada tandingannya sih. Ya semoga aja ya terus karena banyak bermanfaat banget ya. Ini tuh memang program unggulan banget dibandingkan program-program yang lain ya. Karena apalagi kan usianya udah 18 tahun ya, si penyelenggara juga kan itu tuh mengevaluasi ya setiap tahun tuh ya, apa yang kurang gitu ya. Jadi sampai ibaratnya udah jadi sempurna nih program ini tuh, dan sampai sekarang tuh semoga aja tetap bisa berlanjut ya. Adik-adik pada 18 Gambatek Kudasai yang mau datang ke sini. By the way, aku nanti tanggal 31 Januari mau ngobrol sama EPA 18 juga. Oh gitu. Senpai no Hanashi. 13 Januari. 31 Januari. 31 Januari berarti yang masih di Indonesia. Iya. Tahun kemarin juga EPA 17 juga kayaknya harusnya ketemu deh. Senpai no Hanashi juga. Di program PPNI? Enggak, dari GF. Japan Foundation. Japan Foundation tempo hari ngehubungin, bisa sang mau nggak kamu Senpai no Hanashi lagi katanya di ini katanya gitu. EPA 18 gitu. Aku juga dulu ditelepon sama JF tuh. Aku ditelepon sama JF tuh tahun kemarin, nggak tahu tahun kapan ya, ditelepon aku teh siapa ini, dia ngemail, nggak aku periksa. Aku ngemail nih, udah aku mau ngemail pas hari praknya gitu, diingetin lagi kan sama dia tuh nelpon, bisa ya sampai Hanashi dan lain-lain. Aku tuh sibuk apa gitu ya. Aduh, Zanen harusnya ketemu tuh. Aduh, Zanen. Nah, teh untuk kiat-kiat kerja di Jepang banyak sih tadi ya udah di. Udah sih harusnya. Yang penting mah belajar ikutin apa kata sensei aja sih. Kalau suruh belajar, kalau disuruh istirahat. Kalau saya pribadi, saya nggak mau ngurisin aja. Kalau saya kan orang yang ngantuk kan, kalau ngantuk tidur dulu, kalau lapar makan dulu, baru lanjut belajar. Jangan maksain sambil lapar belajar, sambil ngantuk belajar, kayaknya nggak akan bisa sih, nggak akan konsen. Cuman yang harus tahu waktu gitu. Waktunya belajar emang harus belajar fokus. Harus benar-benar fokus ya, ya. Sama belajar dan penting ya, karena apalagi di Jepang tinggalnya Nihongo-nya penting gitu di tempat kerjaan, pengetahuan tentang kerja dan perawat dan care worker juga penting banget ya. Jadi memang belajar itu penting ya, apalagi program ini emang udah program surga, kita mah tinggal ngikutin doang dan semangat ya, gitu doang ya. So nih. Oke deh, mungkin waktunya juga sudah banyak banget ya kita ngobrol teh. Ini biasa hari ini tuh take tuh akhir tahun banget ini tuh. Betul. Ngetek akhir tahun lagi musim-musim dinginnya gitu. Terus kita outdoor dong. Dia outdoor dong ini. Kayaknya saya Furoyaru kelihatan juga deh. Iya, ini tuh dingin banget. Swear banget. Orang bener aja sini lihat makanya kayak. Aduh. Nah, sebagai 2024
resolusi nih tahun ini gitu kan, dan tahun depan yang ingin dicapai apa teh? Resolusinya sih 2025 pengen lebih stabil dalam segala hal. Dari dalam stabil dalam emosi, stabil dalam keuangan, stabil dalam segala hal pokoknya mah. Tapi lebih pengen sih benar yang saya sih lagi menstabilkan tentang keuangan saya dalam artian sedang mencoba investasi sih. Sebenarnya dari investasi dari cuy. Nanti potong ya. Ya oke. Dari 2024 udah mulai investasi di Rakuten Cokeng di sini. Pengen lebih yang lebih syariah lagi, nanti mungkin coba investasi sukuk lah atau apalah gitu, SBN dan lain, pokoknya yang lebih syariah supaya nggak ada ribanya ya. Betul, pokoknya lebih, kalau dulu memang dipakainya buat kayak happy banget selama beberapa tahun ke belakang, lebih sekarang pengen lebih kayak dewasa lagi dalam mengatur keuangan sih di tahun 2025 ini gitu. Karena gimana pun masih sendiri, keuangan yang ngatur sendiri juga, belum ada yang menafkahi. Iya, kalau udah ada yang menafkahi mah ya teh, uangmu uangku gitu ya. Itu nggak teh? Iya betul. Pokoknya semuanya adalah uangku. Luar biasa. Oke teh. Nah, untuk teman-teman EVA 12 kira-kira siapa yang paling teteh rindukan? Rindukan lagi. Aduh. aduh. Pesan-pesan lah untuk teman-teman, mungkin yang nonton juga kebanyakan nanti teman-teman angkatan kita teh. Oh gitu. Pesan-pesannya ayo kita ketemu lagi. Iya, reuni kayaknya seru ya gitu. Bareng EVA 12 itu di P4TK ataupun di LTS pun itu adalah hari-hari yang tidak pernah saya lupakan. Maksudnya kayak, aduh dulu seneng banget ya kayaknya di P4TK kayak gini, dulu seneng banget di LTS kayak gini, jadi kayaknya pengen banget ketemu lagi sama temen-temen gitu ya. Kan di P4TK kita nggak mikirin banyak sih yang dipikirin. Banyak, tapi happy kan kegiatannya kayak lomba 17-an dan gitu. Apa-apa acara-acara tuh kayak happy banget gitu ya gitu. Lihat di foto-foto tuh, kalau sekali lagi mungkin ya kita bisa reuni gitu ya, ngumpul setidaknya berbagi cerita aja ya dalam seminar atau dalam apa gitu ya teh, makan aja sih, makan bareng ya sama orang-orang semua, kayaknya rame ya. Nanti siapa mungkin yang rumahnya luas kali ya. betul. Atau mau sewa hotel ya kita. Sewa hotel. Kayak rata-rata kan orang tuh yang pergian ke penginapan ke Ryokang gitu sambil ongseng sambil lain-lain gitu kan. Kalau kita bisa reuni angkatan EVA 12 gitu ya, kayak gitu ramai nggak sih? Seru ya. Pokoknya. Jadi yang udah punya istri bawa istrinya. Iya. Yang betul. Seru sih gitu. Jadi bisa ngobrol ya. Semoga aja bisa dilakukan deh. Ajak ya kalau jadi. Ya. Nah, pasti harus ada penggerak sih teh. Ya, kayaknya kita berdua yang orang kemarin aja yang terakhir tuh yang masih, karena yang aku lihat ya teh di angkatan kita yang masih Teh Risa berorganisasi terus nih, makanya aku ajak Teh Risa gitu. Yang doa bersama itu. Doa bersama gitu. Kalau yang lain tuh mungkin waktu di P4TK di KKC semangat sih, Praja juga sama aku masih ketemu terus sih. Kemarin tuh sama Praja ngajakin bikin sekolah kan, sama ada sih beberapa orang gitu yang benar-benar yang dekat mah gitu, yang berorganisasi, yang seneng tuh masih gitu mau menggerakkan, kayak Adit juga gitu. Adit sih kayaknya dia sibuk kerja banget. Adit tuh udah kayaknya udah nggak concern kalau kita buat kegiatan sosial dan lain-lain tuh, lebih banyak ke kerja gitu. Jadi aku makanya kemarin ke ini Teteh, wah Teh Risa luar biasa ya organisasi gitu, dan setidaknya Teteh kan ada minat juga ya organisasi dan lain-lain gitu. Akhirnya untuk menggerakkan kegiatan sosial dan lain-lain tuh punya passionnya gitu, karena ada orang yang benar-benar aktif Teh. Aku juga jadi kangen banget nih waktu di P4TK seaktif itu gitu. Teman-teman tuh benar-benar semua ketua kelas kita tuh ngumpul banget tiap bulan, tiap ini rapat ngebahas itu, nyelesain masalah dan lain-lain tuh. Itu seru banget gitu kenangan di P4TK tuh. Kalau kita bisa
apa ya, kumpul lagi ya. Kumpul lagi kayaknya lebih seru ya. menyenangkan gitu seru teh. offline, gitu. Oke, terakhir teh, mungkin ada yang ingin disampaikan ke seseorang atau ke Kan tadi udah kayak Oh iya, iya. 12. Sorry, sekarang mungkin teh kan karena untuk podcast ini tuh akan ditayangkan di channel KKHI. Untuk KKHI sendiri tuh jadi semacam organisasi yang ada di Suminoe Osaka gitu kan. Mungkin teteh ada pesan untuk KKHI sendiri. Tadi dari Irman bilang kalau KKHI itu ada 200 orangan ya? Iya, kurang lebih. Masih kurang lebih ya. Itu adalah organisasi yang sangat besar sekali sih. Untuk apalagi untuk adik-adik yang baru nyampe sekarang di Jepang itu anggota KKHI, manfaatkan senpai-senpainya, cari ilmu dari senpai-senpainya yang udah ada di sini, cari segala hal info yang memang pengen diketahui dari senpai-senpainya. Pokoknya intinya mah jalin kekeluargaan, jalin organisasi, karena itu nantinya akan bermanfaat banget bagi kita sendiri sih gitu. Makanya ya kenapa saya juga suka berorganisasi, karena banyak banget manfaatnya buat saya. Meskipun kadang capek harus rapat tiap hari atau tiap minggu seberapa kali, tapi nanti tuh bakal kerasa sama sendiri sih, oh ini yang manfaatnya berorganisasi tuh gitu, menjalin kerja sama kekeluargaan sama senpai-senpai dan teman-teman tuh kayak gini gitu sih paling. Oke, teh. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ini. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Osaka ke Kawasaki. Terima kasih banyak. Oke, nanti selanjutnya Teresa harus main ke Osaka. Insya Allah. Traktir. Mas. Nanti kalau main ke Osaka kabarin. Siap. Nanti dijamu sama kakak Hai. Aduh, mas satu ya. Hai, oke minasan, sekian podcast hari ini dari kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gila panjang banget ya. Luar biasa.